rekomendasi kita dari Serikat Petani Indonesia dan Aliansi Petani Indonesia agar pemerintah mencabut Impres nomor 5 2015 tentang pengadaan gabah beras dan penyaluran beras yang kami pandang tidak efektif untuk melindungi harga di tingkat petani. Selain meningkatnya biaya produksi petani akibat kebijakan kenaikan harga BBM dan kebijakan ekonomi lainnya. Perbedaan kualitas gabah beras yang seiring dengan perbedaan musim menjadikan petani kesulitan dalam menjual gabah beras kepada Bulog, dan akhirnya petani hanya menjadi kembali penjual ke tengkulak dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginan petani. Harga beras akan melonjak dan membuat pemerintah semakin kesulitan dalam mengantisipasi lonjakan harga beras tersebut. 5. Mendorong peran pemerintah daerah melalui BUMD dan lembaga pangan daerah untuk melakukan penyerapan gabah petani. Hal ini dilakukan mengingat serapan gabah beras Bulog masih di bawah 10% dari total beras nasional. Dan yang keenam, mendorong sebesar-besarnya keterlibatan organisasi petani dalam proses penentuan harga gabah dan beras. Pasar kita ini dibuka, maka kita siap-siap saja. Beras kita akan bertarung dengan beras Vietnam, bertarung dengan beras Thailand dengan kualitas yang mungkin akan jauh lebih baik. Sebenarnya teknologi kita tersedia semua, mesin-mesin penggilingan kita tersedia, tapi kita tidak, dengan HPP tunggal, kita tidak memiliki peluang untuk kemudian mengakses mesin-mesin ini untuk memproduksi beras-beras yang lebih berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada insentif, tidak ada daya dorong, tidak ada rangsangan untuk melakukan itu. Pada panen raya itu melimpah, gabah melimpah yang diproduksi petani. Tapi kan musim hujan, secara kualitas kadar airnya sangat tinggi. Kualitasnya lebih rendah daripada dibandingkan dengan musim-musim yang lain. Musim gaduh yang ada di tengah-tengah jumlahnya lebih sedikit dari musim pertama, dari musim panen raya lebih sedikit, tapi kualitasnya lebih tinggi karena kadar airnya juga lebih rendah. Apalagi di musim paceklik itu harga biasanya melambung tinggi. Kenapa? Jumlahnya sedikit, permintaan tetap atau lebih banyak, jumlahnya sedikit dan kualitas lebih baik. Nah, musim yang berbeda dengan tingkat kualitas gabah yang berbeda ini disikapi dengan instrumen pembelian HPP yang sama dalam 1 tahun, ini sudah gak fair. Itu sudah menutup mata dari kenyataan musim. Kemarin ini harganya 7.300, tapi kenyataannya di masyarakat yang medium itu sudah sampai 9.500 bahkan 10.000. Jadi sangat terbatas. Itu menunjukkan kurang sanggupnya melakukan intervensi terhadap pasar. Karenanya kita desak pemerintah Indonesia, dan memang di dalam bahagian dari rencana pemerintahan baru ini, dan salah satunya juga adalah mandat dari Undang-Undang Pangan, ya, bahwasanya pemerintah harus segera membentuk kelembagaan pangan yang punya otoritas yang sangat kuat dalam mengatur untuk tegaknya kedaulatan pangan di negeri kita. Ini tentunya wacana bukan baru, ya, tapi ini terus kita pertajam. Yang papernya ada di tangan saudara-saudari, kawan-kawan media sekalian. Boleh diperdalam untuk bahan untuk HPP multi kualitas ini berapa gitu Pak? Apalagi bilang kalau HPP tunggalnya itu sangat rendah ya Pak ya. Terus saya tertarik sama masalah peran koperasi petani. Tadi disebutkan ternyata sudah sangat minim sekali ya Pak perannya. Kalau sejauh ini dari pengamatan petani, peran koperasi ini sudah seperti apa Pak? Terima kasih. Kita melihat harga itu berdasarkan satu butir pecah, misalkan butir pecah beras, kemudian berdasarkan musim dan varietas. Karena varietas beras, varietas padi itu bermacam-macam dan harus dibedakan kualitasnya. Saya kira itu nanti menjadi kemudian salah satu pertimbangan dari bermacam-macamnya harga. Tentang koperasi, sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 1998 dengan paket liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang didorong oleh IMF dan tentunya World Bank,
pemerintah sudah tidak membina lagi koperasi-koperasi yang ada di pedesaan, termasuk itu KUD, ya. Karenanya secara otomatis sekarang Bulog itu lebih banyak membeli gabah dari perusahaan-perusahaan penggilingan rekanan mereka. Dan pula pada kesejahteraan petani yang tidak kunjung meningkat. Mekanismenya seperti apa? Terima kasih. Walaupun mungkin itu berbeda dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda, harganya sama aja. Ya malas mereka. Ya ngapain saya harus tingkatkan kualitas padi saya kalau dengan pengeluaran yang seadanya, kemudian kualitas seadanya, harganya juga akan sama aja. Saya tingkatkan jadi baik, saya hati-hati perlakuan saya kepada ini jadi ramah lingkungan, yang ini, ntar juga belinya sama aja. Artinya ini kita blunder juga, jadinya mereka juga blunder. Dan ini masalahnya kalau kita mau tarung pasar terbuka, MEA katakanlah, ya udah siap-siap aja kita tinju di atas ring dengan kelas yang berbeda itu, sehingga dia bisa total mengendalikan. Kalau tidak, ya bisa saja dia beli oleh perusahaan-perusahaan besar itu beras itu kualitasnya kualitas harga medium, tapi dia jual nanti harga yang premium karena dia yang punya perusahaan-perusahaan yang penggilingan yang baik sekali. Fakta seperti ini kalau dibaca dari temanya untuk berkedaulatan pangan, saya kira ini sangat jauh ya Pak. Untuk swasembada beras saja tidak bisa, apalagi untuk kedaulatan pangan, apalagi untuk menuju MEA yang tadi kalau dibilang dengan posisi saat ini akan babak belur. Nah, terus instrumen seperti apa yang dimiliki API dan SPI untuk meluruskan gitu loh Indonesia sebagai produsen beras di MEA tersebut. Terima kasih Pak. Kita bicarakan bersama-sama bagaimana mekanisme untuk membeli harga berdasarkan kualitas-kualitas yang berbeda tersebut. Artinya secara harga itu nanti kita bisa hitung berdasarkan waktu, berdasarkan musim dengan kualitasnya masing-masing. Dan jadi dalam hal menentukan harga APP, kenapa tidak dinaikkan saja seperti yang harga kita usulkan ini 5.300? Katanya akan khawatir terjadi inflasi.